Tes, tes. Halo, anak-anak sekalian udah kedengeran belum ya suara Bapak? Halo? Belum. Kenapa Anda jawab? Hei. Mungkin Bapak akan memulai absen langsung aja ya. Oke, murid pertama itu Azlan Al-Farizi. Hadir tidak Azlan? Putus-putus, Pak. Oke, murid kedua Raffi Belva hadir. Oh jelas, nggak pernah bolos. Oh, oke. Pak, Alfian, Pak. Alfian, kotanya habis. Ujang kena corona. Oke, teman-teman semua, balik lagi ke podcast gua, podcast Papa. Ini adalah episode kedua, tapi masih mengenai PJJ, belajar jarak jauh. Tapi kali ini narasumbernya agak sedikit berbeda, karena sebelumnya di episode pertama itu kan kita ngomongin tentang kuliah. Jadi kita ngomongin kuliah online. Akan tetapi kalau kalian lihat ini, narasumbernya ini, itu kan sudah terlihat sekali ya, bahwa mereka ini masih siswa. Dan benar sekali mereka ini masih siswa SMP. Jadi di sini SMA dong. Hei. Oh iya. SMA dong. Hei. SMA. Ya, langsung aja ya. Menurut kalian efektif nggak sih itu PJJ? Kalau menurut gue sih enggak ya. Gimana ya? Tergantung. Ada beberapa mata pelajaran yang efektif, tapi ada lebih banyak kan sih nggak efektif menurut gue. Berarti balik ke setiap guru masing-masing tuh. Oh gitu. Iya benar, balik ke gurunya. Efektifnya berapa persen? Nggak efektif berapa persen? 20% doang efektif ya. 80%-nya gue pusing sendiri. Berarti tidak efektif dong. Gimana sih? Tidak. Kan dikit doang gitu, dikit. Malahan lebih mempermudah untuk cabut ya kalau untuk PJJ ini bisa dibilang kayak gitu. Betul banget lah. Bisa atas seragam bawahnya bukan. Atau bawa seragam atasnya bukan. Nah, kebalik tuh dong. Ya nggak bisa dong, gimana? Coba ceritain kayak gimana pas tiba-tiba daring gitu. Kalau gue malah bener-bener baru, apa ya istilahnya, baru efektif banget belajar online pas kelas 11 loh. Waduh. Ya. Iya, Bener ya. kelas 10 gue ada, cuman kayak ada mata pelajaran yang ada mata pelajaran yang enggak. Kebayang nggak lu nilainya gimana? Nggak ngerti gue tuh. Tapi kalau untuk rapot, berarti kita ngomongin rapot. Ini rapot lu pada aman atau gimana? Atau ngambilnya juga gimana itu pas pengambil rapot itu? Rapot gue mau online sih dari kelas 10 juga. Oh, Ini jadi keren. Ada yang online, ada yang kertasnya. Oh, tapi aman itu nilai lu sejauh kelas 10. Aman lah. Swasta masa gak aman? Oh iya, swasta beda negeri. Sekolah gue harusnya gue tutupin nih, biar gue dituntut. Oh iya, ada bed. Untung gue nggak kelihatan. Kan gue kan juga punya adik ya. Dia itu masih seumuran lu pada, masih kelas 11 juga. Dia itu tetap disuruh beli buku cetak. Lu pada juga gitu? Dari swasta dulu deh. Swasta Kalau gue sih maksudnya buku yang umumnya dulu ya, bukan peminatan kan gitu. Ya, kalau yang umumnya sih tetap dapat gue. Ntar minggu depan gue suruh ngambil ke sekolah sih. Oh, itu tetap bayar gitu tuh? Nggak tahu sih gue kalau bayar-bayaran. Nggak ngurus. Tapi kalau untuk sementara suruh nyari di Google. Oh, negeri gimana Bapak? Kalau gue sih kan karena gue negeri, jadi ya gratis. Tapi cuma dapat setengah. Iya benar, cuma dapat setengah. Apanya tuh maksudnya setengah? Buku. Kayak bukunya tuh dibagi-bagi. Ada pertama nih dibagi sama teman sebangku lo. Yang pertama tuh, jadi udah dibagi dua tuh. Kedua, itu buku ada yang buku mahal, ada yang murah, ada yang subsidi. Kalau buku subsidi itu dibagi, cuman kalau buku yang nggak subsidi itu biasanya nggak dikasih. Gimana coba gue belajar sebangku kan lagi online, lucu ya? Iya makanya. Kalau misalkan offline sebangku, pas online suruh sebelahan nggak ya? Enggak gitu loh. Gimana? Masuk ke ruangan bareng. Enggak, kameranya sekamar gitu. Oh, kameranya. Gue kira sekamar langsung gitu kan. Kan harus social distancing. Oh, nggak boleh lah. Nggak boleh. Kalau kita ngomongin tentang yang kalau guru gaptek tuh ada ya berarti ya?
Ada lah, guru gaptek pasti ada, cuma ya mungkin yang gaptek yang ngasih materi doang mungkin karena nggak tahu pakai Zoom mungkin. Oh. Itu alasan sih kalau menurut gue. Hah? Gimana tuh? Bukan gue yang bilang ya. Kalau di lu Bel di negeri Zoom-nya itu misalnya lu pakai Zoom nih. Gurunya itu di sekolah apa di rumah? Ada beberapa guru yang di rumah, cuman kayak guru-guru yang nggak tahu tadi, kalau yang agak gaptek gitu dia di sekolah sih, karena sekolah gue nyediain juga kan. Oh, ada wifi gitu ya atau apa? Ya di ruang komputernya gitu. Oh, jadi ngumpul dong kalau di ruang komputer semua. Nah itu kan, jadi ngumpul ngumpul gurunya kan. Kalau kita ngomongin tentang tugas, nah itu tugas yang dikasih itu bakal kayak gimana tugas-tugasnya? Coba lu bisa kasih contoh nggak? Anggaplah kan dalam seminggu tuh dia ngajar sekali. Biar tuh materi panjang, tugasnya lama. Jadi udah disuruh ngerangkum, suruh ngerjain tugas, suruh bikin contoh soal kayak gitu-gitu lah. Nah, padahal itu kayak fisika. Yang bukunya gue pegang gitu. Hitungan kayak fisika, matematika gitu, sekali ngasih lembar kerjanya tuh bisa kayak, kan PDF ya. Itu bisa kayak 5-10 lembar sih soal semua. Deadline itu Oh iya, gimana tuh deadline-nya? Masa gue ngerjain 10 lembar, dikasihnya tuh tugasnya jam 9, terus deadline-nya jam 12 gitu. Sehari ada 3 pelajaran, lo bayangin. Kalau Azlan juga gitu tuh? Masalah deadline? Enggak, kalau hitung-hitungan ya, kalau hitung-hitungan kayak matematika, fisika gitu, guru gue emang ngasih PDF atau Word gitu, yang isinya soal semua, cuma biasanya satu hari tuh suruh ngerjain 5. Tapi dijelasin dulu, jadi Zoom nih. Zoom terus kita suruh buka yang tadi itu soal-soalnya itu, terus dikerjain bareng-bareng. Kalau gue gitu ya. Itu enak sih. Iya. Jauh lebih enak. Berarti kalau yang praktek tuh lu pada kayak gimana? Kayak musik, terus prakarya, sama olahraga, itu lu pada kayak gimana? Kalau gue kalau praktek sih olahraga jadi teori sih. Itu nggak enak ya? Kalau musik gimana? Kalau di sekolah gue nggak ada sih, nggak ada musik. Kalau nggak ada seni. Kalau Belva gimana Belva? Kalau gue sih olahraga gue tetap praktek, jadi gue kayak disuruh bikin video gitu sih. Tergantung materinya apa aja per minggu. Kalau gimana kalau senam lantai? Lu mesti rolling gitu, rolling terus lu rekam. Pusing juga tuh. Kalau lagi materi senam lantai pusing juga tuh. Untung kemarin gue materi cuma kayak ketangkasan, kekuatan gitu sih. Jadi cuma gampang. Maksudnya kalau renang gimana? Wah gila, kalau renang ya nggak mungkin praktek dong. Kalau yang seni gimana seni? Yang prakarya atau musik? Seni gue presentasi sih paling. Kayak tetap teori. Iya, justru gue presentasi teori, bukan bikin satu kesenian gitu. PJ juga sebenarnya yang dikejar tuh nilainya. Jadi murid gak dengerin kalau nilai bagus ya is okay. Iya bener sih, yang dikejar bukan pemahamannya ya, tapi nilai masuk aja. Satu problem di pembelajaran ini juga sih lan PJJ. Tahu gak? Jadi kayak harusnya kan semua mata pelajaran kalau emang mau di satu gimana ya ngomongnya? Misalkan Edmodo ya udah Edmodo semua gitu, classroom semua, tapi justru sekarang tuh kayak tergantung si gurunya makainya Edmodo, gurunya yang satu lagi pakai classroom, jadi kayak platform jadi jelas gitu nih gimana. Platformnya gitu. Iya, masa beda-beda. Kan harusnya kalau ini udah ngomongin pembelajaran nasional ya sama dong. Kan beda-beda gitu. Iya, harusnya kalau ada menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, Bel. Menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau misalkan yang kayak gitu itu peraturan di sekolah, tata tertib, kayak itu kan kepala sekolah kan. Misalkan kepala sekolah minta ke guru-gurunya, kalian pakai Zoom aja ya, nanti bakal dibikin atau enggak Google Classroom gitu kan yang lebih safe gitu. Kalian semua pakai Google Classroom, nanti akan saya buatin ini kelas matematika, kelas Indo, gurunya siapa, bla bla bla. Tapi ini ya sih, ada yang sekolah offline nggak sih? SMA? Ada, tahu gue ada. Katanya yang hijau kan, yang zona hijau, zona kuning. Cuma nggak tahu sih. Sumatera. Dan Depok kembali merah.
Kalau Depok mah nggak jelas emang. Jujur-jujuran ya, pendapat pribadi lu semua tentang sekolah-sekolah yang udah dibuka. Menurut lu gimana? Apakah benar keputusan yang benar apa gimana gitu? Jangan mikir karena kita kangen sekolah pengen main atau apa gitu. Tapi udah tepat belum sih? Kalau menurut gue sih harusnya dari pandangan siswa SMA ya. Iya, dari pandangan kita aja gitu. Ya emang sebenarnya kita kangen ke sekolah main gitu. Cuma kan belum aman juga. Mau nggak mau pasti bakal ngumpul, bakal susah Ya, kalau gabung kan. Mau diterapin gimana, apalagi kalau misalkan sekolah gue bakal ini bakal offline juga gitu, datang ke sekolah misalnya mau bikin pagi siang, emang sekolah gue udah pagi siang aja sama adik kelas. Oh iya, udah shift-shiftan ya. Iya, terus mau dibikin social distancing nggak, ya kelasnya kurang. Benar. Jadi kalau mau dibikin pengurangan jumlah dari rata-rata kelas sih berarti harus pagi siang sore juga kayak masih kurang deh. Ngerinya malah gini nggak sih, beberapa daerah yang bukan sekolah tuh yang zona hijau. Tapi 2 bulan setelah sekolahnya dibuka jadi zona merah semua. Nah itu berarti itu kan berarti emang takut. Emang di Indonesia ada second wave. Kayaknya bakal di wave pertama deh. Regional. Kalau sampai ada second wave, wah mau sampai kapan? Iya, itu susah sebenarnya. Emang orang Indonesia kan pada beban dan bebal. Itu dia, bebal dan beban. Bebannya bagi orang lain. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang akademik. Nah, kebetulan di sini Belva kan lu sebagai OSIS ya? Iya. Nah, karena itu coba kita ngomongin tentang dari segi kepanitiaannya. Ada apa namanya? MPLS ya? Masa pengenalan. Iya, MPLS. Ada. Nah, itu lu kayak gimana sistemnya? Kalau gue sendiri sih MPLS online ya. Jadi gue kelompok kayak per grup-grup kayak gitu dengan penanggung jawab murid dari kitanya OSISnya sama dari penanggung jawab guru. Jadi per grup itu ada gurunya satu sama murid penanggung jawab muridnya. Ya meeting online Zoom gitu. Kalau yang gue lihat di sosial media, ketika ada Instagram terus live, itu kan biasanya dari sekolah ya, sekolah ngadain live Instagram. Nah yang gue nggak suka adalah komentarnya, dan pasti ada live chat kan. Itu astagfirullah. Dan siapa aja bisa join kan? Iya, makanya kita nggak tahu itu sebuah seekor oknum atau murid barunya atau gimana, kita kan nggak bisa mantau dengan jelas. Yang kayak gitu itu gimana mantaunya? Gimana ngontrolnya kalau kayak gitu? Ya nggak bakal bisa dikontrol, nggak bakal bisa dipantau. Nggak bisa dikontrol sama sekali. Ya let it happen aja gitu ya. Iya, biarin aja mereka mau denger, mereka mau tutup chat sih. Emang harus tutup chat. Bisa ya? Bisa lah. Dinonaktifin. Tutup chat. Kalau yang nggak mengikuti itu apakah ada sanksi atau gimana? Sebenarnya nggak ada sanksi khusus sih, cuman ya lo tau sendiri kan kayak antusias dari murid-murid baru MPLS tuh gak mungkin pada cabut gitu, pasti pada ikutan walaupun online ya. Saya ingin cabut. Wah, Anda beda Pak, beda. Berbeda memang. Ini aja dasinya aja berupa bandana. Lawanan ini. Hashtag opini pelajar. Jangan tuntut kami itu. Oke. Lalu podcast ini pakai penutupan nggak, Bi? Iya, gua mau nutup aja berarti ya. Enggak, maksudnya kalau nggak kasih satu pertanyaan yang wow, terus itu udah kelar. Oh gitu. Gue bisa aja sih ngubah konsep, tapi ya udah oke lah, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya kayak gimana? Maksudnya pertanyaan wow itu gimana? Nah itu apa ya? Oke, baik semuanya. Mungkin itu bahasan PJJ untuk yang kali ini gitu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang nggak jelas. Dan sampai jumpa ya. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.